Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Oke. Senang sekali di ibadah yang ketiga. Saya sangat mengucap syukur di sini, tetap semangat terus. Terutama tim pujian penyembahan, terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika tema kita bulan ini, Mada masih ingat tema bulan ini apa? Presence of God. Presence of God itu artinya adalah kehadiran Tuhan. Apa itu presence of God itu? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu bagi orang percaya, orang perjanjian baru seperti saya dan saudara, itu beda dengan presence of God-nya orang perjanjian lama. That's why saya dorong Bapak Ibu untuk juga menyimak ibadah pertama dan kedua, supaya Bapak Ibu bisa memiliki kelengkapan apa yang dimaksud dengan presence of God secara utuh, begitu ya. Presence of God, kehadiran Tuhan buat umat perjanjian baru itu so very different. Karena bagi umat perjanjian baru, sebuah presence of God itu artinya adalah sebuah standar hidup. Sesuatu yang hanya saudara lihat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Siapa itu? Saudara, umat perjanjian baru. Jadi kehadiran Tuhan saya pastikan tidak mungkin kita sebagai umat perjanjian baru hanya melihat dengan mata. Ya mungkin bagi saudara ada yang pernah punya pengalaman. Orang dari sakit tiba-tiba tumpang tangan sembuh. Saudara bisa melihat itu, puji Tuhan. Tapi tidak semuanya ngalami itu. Saya mau kasih tahu, mungkin ada beberapa dari antara saudara yang berdoa untuk satu hal. Sampai sekarang kayaknya nggak jebus. What is the meaning nggak jebus? Ya, nggak terwujud doanya, nggak ada kayaknya. Nah pertanyaannya seringkali kita ini karena kita nggak melihat. Pertanyaan selanjutnya adalah Tuhan iki ono gak sih sakjane? Tuhan itu ada nggak sih? Atau Tuhan hadir nggak? Nah kebanyakan orang ya karena mereka tidak melihat maka mereka menjadi apatis. So endingnya adalah mereka menjadi semakin tidak percaya Tuhan. Bahkan ada yang tidak mau berdoa lagi. Tahukah saudara sebenarnya doa itu sebenarnya mengubah saudara. Doa nggak mau mengubah keadaan. Keadaan baru berubah kalau saudara berubah. Itulah sebabnya makanya doa mengubah saudara dulu. Pikiran saudara, hati saudara diubah lebih dulu. Supaya ketika in the moment saudara sudah berubah, pikiran dan hati kita, keadaan bisa berubah. Karena saudara lebih dahulu berubah. Suami mendoakan istri, kemudian tiba-tiba besok kemudian istrinya percaya termasuk kepada bangsa Israel. Next, Yudaisme. Jadi orang di Israel masih pakai kitab perjanjian lama. Cuma namanya beda, kalau kita perjanjian lama mereka namanya Tanah. Singkatan dari Torah, Neuvim, dan Ketuvim. Torah itu artinya adalah 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu kitab Pentatuk namanya, kitab Taurat. Selanjutnya kitab Nevi'im. Nevi'im itu artinya nabi-nabi. Cerita tentang nabi-nabi, Yeskiel, Yesaya, itu semuanya kitab Nevi'im. Dan kitab yang terakhir, kitab Ketuvim atau kitab tulisan-tulisan. Kidung Agung, ya puisi-puisi, Amsal, Pengkhotbah, itu yang saudara senang baca itu adalah kitab-kitab tulisan-tulisan. Sampai sekarang dipakai oleh orang Yahudi. Nah makanya kekristenan tidak bisa lepas iman kita dari orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Immanuel, itu tidak hanya berlaku buat orang Yahudi. Tapi itu juga berlaku buat Bapak Ibu. Karena iman kita meneruskan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Termasuk ketika percaya pada Tuhan. Sekarang banyak orang bingung. Tuhannya wong Kristen sakjane telu apa siji? Kalau ngikuti Paulus jarine telu. Kalau ngikuti kitab perjanjian lama jarine siji. Ini kalau itu berarti kalau saudara bingung masalah itu, saudara sudah waktunya ikut pendalaman Alkitab di Grand City. Sembari promo Bu Vivi. Saudara harus ikut supaya saudara nggak bingung lagi, ya. Supaya nanti saudara nggak dibingungkan dengan orang-orang semacam Donitan, terus semacam orang-orang semacam Kainama, itu saudara nggak bingung. Kalau saudara ngikuti YouTube itu kan orang-orang seperti itu membingungkan. Nggak bingung lagi dengan Edis TV, ya, nggak bingung lagi dengan Milkana dan lain-lain. Saudara nggak bingung. Tuhan kita gimana? Nah, saya mau kasih tahu bahwa keberadaan Allah Elohim Yahweh buat orang Israel sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Bahwa yang akan lahir kepadamu yang namanya Yesus, yang dinamai Immanuel.
Kata Immanuel sendiri sangat lekat sekali dengan presence of God, kehadiran Tuhan. Karena arti Immanuel adalah Allah bersama-sama dengan kita. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk. Kalau Alkitab menggunakan dua kata yang diulang itu berarti kata itu penting. Artinya Tuhan sedang ngomong bahwa aku sendiri ya dilahirkan, diberikan untuk kamu. Untuk bangsa Israel dan untuk kita juga umat perjanjian baru. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang ditinggalkan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang benar. Karena Tuhan sendiri berkata, I am the way, the truth, and the life. Artinya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan ketika Bapak Ibu ikan dari masalah, orang yang dilalukan dari masalah, bukan. Tuhan memanggil saudara menjadi pemenang. Artinya ketika masalah itu ada dalam hidup saudara, saudara diajar untuk jalan sama Tuhan. Saudara diajak untuk berjalan, saudara gak sendirian, gak usah khawatir. Hidup saudara sedang ditopang oleh Roh Kudus. Saudara berjalan sampai saudara menemukan kemenangan. Itu iman Kristen. Itu yang sedang Tuhan persiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Makanya ketika saudara mengalami masalah, jangan kita melempem. Di gereja saya Bapak Ibu jemaat itu, ya kalau datang ke tempat saya setelah selesai ibadah konsultasi itu, jemaat saya golongkan menjadi masalahnya itu menjadi 3. Yang pertama yang masalah ringan, kalau dia bisa ngomong-ngomong sama saya, Pastor saya punya masalah ini masalah ini berarti telungulan biasanya mari. Telungulan gak usah diapa-apa no mari, Tuhan Yesus bekerja dalam hidupnya. Saya ajak berdoa biasanya benar-benar selesai 3 bulan. Tapi kalau sudah ketemu sama saya udah mulai nangis, Pastor saya lapor Pastor, suami saya itu udah mulai ngomong gini, 6 bulan biasanya lagi mari, nek nangis. Tapi ono maneh, nangis tapi gak iso ngomong. Ketemu sama saya itu begitu ketemu dia sudah wah. Ini biasanya setahun 2 tahun baru mari masalah. Nah, saya mau kasih tahu saudara, masalah dalam hidup saudara itu sebenarnya Tuhan pakai untuk dandani Bapak Ibu. Sama-sama katakan dandani. Ya, dandani itu bukan berarti dandan-dandan. Bukan. Dandani itu sama seperti saudara mempersiapkan saudara menjadi mempelai Kristus. Itulah sebabnya saudara ketika saudara menghadapi masalah, Tuhan sebenarnya sedang dandani karakter saudara. Karakter saudara diperbaiki supaya semakin lama semakin cantik di hadapan Tuhan. Karena nanti ketika Yesus datang, Yesus harus menemukan mempelai wanita itu sudah siap. Jadi tidak mungkin nanti ke surga nanti ono wong sing senengane utang gak bayar. Terus mari ngono senengane gibah tonggone meso, gak ono wong ngene surga ngene ngono. Oleh karena itulah di dalam kesempatan saudara masih dikasih nafas, masih dikasih kehidupan, Tuhan dandani Bapak Ibu. Jadi ketika saudara sampai didandani, sampai diizinkan ada di dalam masalah, sampai gak punya uang, sampai ATM-mu kosong, dan Bapak Ibu dimintai maaf sama ATM, pernah gak? Pernah ya? Saya sering soalnya. Kartu ATM saya tak lebok nomor mesin ATM terus ono tulisannya maaf saldo Anda nggak cukup. Nah itu berarti ATM minta maaf sama saudara. Kalau sampai ATM itu minta maaf sama saudara, itu artinya di detik yang sama Tuhan sedang ngajarin Bapak Ibu untuk berharap sama Tuhan, bukan berharap sama duit, apalagi berharap sama kredivo, apalagi berharap sama pinjol, berharap sama isi cash. Tuhan ngajari saudara berharap sama Tuhan, masalahnya saudara mau enggak? Kadang-kadang kita mau cari jalan yang instan. Kita enggak tahu bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu luar biasa, kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa. Ayat yang barusan kita baca tadi di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Adalah standar kehidupan orang Kristen. Kalau orang Kristen enggak punya standar seperti ini, wis prei ae dadi wong Kristen. Kaya aku ae gawe kalung salib gawe ngedeni setan ngene iki. Saudara menjadi orang Kristen itu saudara punya standar hidup yang baru. Apa itu standar hidup yang baru? Hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, buat saudara orang-orang yang dipilih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gak ada jalan lain buat saudara. Gak ada cara lain selain dalam hidup kita setiap hari.
kita harus membawa pikiran kita dan perasaan kita supaya semakin lama, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu tujuan kita, saudara jangan salah arah. Banyak orang salah arah dipikir yang namanya pelayanan, main musik di gereja itu tujuan. Pelayananmu adalah saranamu untuk menyenangkan Tuhan supaya kamu serupa dengan Kristus. Keluargamu saranamu, duitmu saranamu, usahamu sarana. Jangan dibalik, sarana jadi tujuan. Kalau sarana jadi tujuan, saudara tidak sadar. Saudara sedang sesat di gereja. Makanya saudara jok-jok pindah-pindah gereja tanah ngene kene ae. Oh, semua gereja sama pastor, gak seje. Beda. Gereja yang ngajarin kebenaran enggak semua Bapak Ibu. Saudara di sini sedang diajari kebenaran. Makanya jangan suka gampang untuk tertarik sama gereja yang FOMO. Sing joget, asik pastor joget. Sing ruwame wonge, enak mari modon, ngene mall langsung mari ngono. Ngene food court, budal food court golek babi. Enggak gitu saudara, gereja itu harus ngajari saudara, memuridkan saudara untuk ketemu sama Tuhan. Pelayanan sebenarnya itu bukan main musik, bukan WL, bukan khotbah kayak saya, enggak. Mau tahu pelayanan sebenarnya? Saudara membebaskan orang yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelikkan mata mereka yang buta dan membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu pelayanan saudara, bisa enggak? Kalau itu belum kita miliki, belum kita punyai, jangan buru-buru kepingin pelayanan. Saudara sekali lagi ini sarana. Jangan dijadikan tujuan, kalau dijadikan tujuan kita isok geger. Perkara sapa sing main keyboard dino iki. Begitu enggak dipilih sakit hati. Aduh, apalagi tadi ada kur yang luar biasa Bapak Ibu, saya senang sekali. Kalau ada ibu-ibu kur gitu, asik gitu. Itu berarti melayani Tuhan. Tapi sekali lagi itu sarana kita. Untuk membuat supaya pikiran kita, sorry. Aduh, kok muni dewe sih iki. Maaf ya Bapak Ibu. Kok sok muni dewe. Aduh, memang Sopi itu. Racun memang. Bunyi terus. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kekristenan Bapak Ibu harus mengarah ke tempat yang benar. Yaitu apa? Supaya saudara memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi gini Bapak Ibu, ketika saudara hidup sehari-hari, jalani hidup sehari-hari, gampang kepahitan, gampang gak gereja-gerejaan, opo doa gak tahu dikabulkan. Akhirnya pindah gereja, pindah hamba Tuhan. Saudara-saudara bukan sedang ikut hamba Tuhan. Saudara sedang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Makanya hal yang penting buat saudara, buat orang Kristen seperti kita, umat perjanjian baru adalah mendorong, membuat supaya pikiran kita dan perasaan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah itu Tuhan lakukan terus menerus dalam hidup Bapak Ibu. Melalui setiap peristiwa dan masalah yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saudara. Jadi kalau saudara sekarang sedang mengalami pembentukan Tuhan, mengalami sebuah perjuangan, selamat. Engkau sedang dibawa supaya saudara meresponi segala sesuatu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ketika saudara diizinkan mengalami masalah, tiba-tiba istrimu dicolong suamimu dicolong kuntilanak. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya Tuhan ngajar, selain ngajar banyak hal, tentunya Bapak Ibu yang lebih tahu ngajar apa banyak hal. Tapi minimal saudara belajar untuk melepaskan sesuatu yang saudara harusnya nggak miliki. Kenapa? Karena sejatinya untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi orang yang sepikiran dengan Kristus, syarat pertama adalah
Saudara harus belajar melepaskan apapun yang selama ini saudara genggam. Kekayaan kita tidak boleh mengikat hidup kita. Bahkan sampai anak, istri, cucu, dan semuanya yang saudara kasih, tidak boleh mengikat hidup saudara. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena nanti di akhir ujung hidup kita, saudara toh harus melepaskan semuanya. Rumah kita yang gede, di Citraland, di Pakuwon atau dimanapun, nanti saudara lepaskan, toh saudara lepaskan juga di akhir ujung hidup saudara. Mobil yang nek di starter muni grong 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 grong. Beda sama mobil cekek ngono siji. Ya, mobil yang bagus yang saudara miliki toh harus saudara lepaskan. Oleh karena itu orang percaya itu sekarang ini diajar untuk melepaskan segala sesuatu. Apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara kasih, Tuhan ajar untuk dilepaskan. Supaya saudara bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau enggak, saudara akan menganggap Tuhan Yesus Kristus itu nomor 2. Yang paling penting, urip makmur, soge, gemah, ripah, lo jinawi. Kayak gitu Bapak Ibu, seperti yang diajarkan oleh orang tua kita. Kekristenan enggak membuat saudara kayak gitu. Kekristenan itu membuat saudara memiliki standar hidup yang baru. Tidak sama dengan dunia ini, enggak boleh sama dengan dunia ini. Masalahnya mau enggak saudara beda dengan dunia ini? Kalau saudara masih sama dengan dunia ini, ya berarti saudara belum bisa serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Roh Kudus menuntun saudara, saya mencantumkan satu kata yang luar biasa di sini, yaitu kata phroneete atau bahasa asalnya dari kata phroneo. Ucapkan sama-sama saya, phroneo. Apa sih artinya phroneo? Phroneo itu bukan hanya pikiran dan perasaan, tetapi nurani saudara. Harus dibawa semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran tentang nurani itu tidak banyak di gereja. Yang biasanya ngajar tentang nurani itu satu kelompok sesat yang namanya Saksi Yehova. Tapi saya jamin ini pelajaran nurani yang benar Bapak Ibu. Saya bukan orang Saksi Yehova. Ya. Jadi nurani saudara sedang diperbaiki oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui masalah, melalui persoalan, melalui pergumulan yang saudara hadapi sekarang ini. Oleh karena itulah orang Kristen yang benar itu ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan yang dia lakukan cuma satu, bersyukur. Bersyukur. Jadi bersyukur itu ya bukan tergantung kepada keadaan saudara. Salah satunya adalah bersukacita. Bersyukur itu karena orang bersukacita. Bersukacita itu bukan karena saudara dapat duit, bukan karena oleh lotre, bukan karena oleh porkas. Oh no ya porkas ya, gak ada ya. Bukan karena saudara dapat nomor tombol oleh, enggak. Saudara dapat duit, dapat warisan, bukan. Saudara bersukacita itu karena Yesus adalah sumber sukacita kita. Dan Yesus yang sama sekarang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Oleh karena itulah tidak ada alasan untuk saudara tidak bersukacita. Sebulan yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk duit gaji saya Bapak Ibu. Saya barusan gajian di awal bulan, gajian dari 2 sekolah, bayar, transfer ke saya, moro-moro di scam sampai koncoku. Hamba Tuhan lagi. Di scam itu dirampas, dengan cara yang tidak elok gitu ya. Wis pokoknya hilang lah, dibujui kira-kira kayak gitu. Sampai 0 rekeningnya dan yang menolong saya adalah gereja Genesis ini. Iya, karena waktu itu saya masih ingat saya pas habis pelayanan di Grand City. Waktu itu ininya bilang, pastor nanti duitnya saya transfer ya, untung ditransfer. Kalau umpama saya bawa langsung saat itu, hilang pisan akhirnya. Itu yang menolong saya hidup Bapak Ibu. Nah ketika saya diizinkan seperti itu, masalahnya, kan itu adalah alasan buat saya kan aku hamba Tuhan, mosok dibujui hamba Tuhan. Saya bisa saja saya marah sama hamba Tuhan ini, saya bisa kecewa, bahkan saya mungkin gak pelayanan. Wes gak usah pelayanan bamak lah, pelayanan sehati lah, pelayanan apapun, pokoknya yang Kristen moh aku. Wong Kristen semuanya penipu, kan saya bisa ngambil keputusan itu. Karena pada saat itu di malam di sore ketika saya ditipu, duit saya dihabisin. Ya, barusan gajian langsung bojoku ngamuk gak karu-karuan. Karena wanita itu biasanya gak bisa hidup kalau udah ada duit. Jadi akhirnya ngamuk, ya pasti pare.
Saudara bisa bayangkan telinganya cowok gimana. Ya apa terusan, ayo kembalikan duitnya. Tekan ndi terusan mau ikut duitku kabeh. Saya nyaris saja tidak mau ikut pertemuan Natal hamba-hamba Tuhan sekota Surabaya Bapak Ibu. Karena saya kecewa sama hamba Tuhan. Wis gak konco-koncoan hamba Tuhan, gak paten. Itu pikir saya. Tapi sebenarnya Tuhan akhirnya ketika saya berdoa Tuhan bilang sama saya, kan kamu ngajar kepada jemaatmu kalau sukacita itu bukan berasal dari suasana hati. Karena kon gak duwe-duwe, mari ngono gak bersukacita. Enggak kan. Sukacita kita itu karena kita punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Jadi selagi saudara sekarang walaupun habis-habisan, tapi saudara ketika masih memiliki Yesus, itu sudah lebih dari cukup buat saudara. Karena apa? Saudara enggak usah khawatir nanti, loh Pak, nek harus memiliki perasaan yang seperti ini, nek aku kurang duit ya apa? Meneh mangan apa Pak? Kan Yesus gak esuk dipangan. Saya jamin saudara mangan sego. Sik mangan sego. Minimal kalau saudara enggak punya nasi di rumah, pergilah ke gereja. Ono sego ya Pastor Vivi. Kalau cuma nasi aja dikasih sama Pastor Vivi. Tapi iwak itu ku dhewe. Nak iwak lah bangkrut Pastor Vivi. Jadi artinya Bapak Ibu, sekarang yang menjadi hal yang penting buat Bapak Ibu, apapun keadaan Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi saudara, belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Makanya saudara harus menemukan karakter seperti apa yang hendak Tuhan perbaiki dalam hidup Bapak Ibu. Kalau kita sombong, makanya kenapa dipertemukan dengan orang yang metesek. You know what is the meaning of metesek? Metesek itu sing irunge ngangkat ngene. Di gereja ini ada nggak orang yang sombong kayak gitu? Ada. Orangnya datang nggak di ibadah kali ini? Gak usah ngomong ya. Malah duding-dudingan wong iku. Saudara dipertemukan dengan orang-orang seperti itu supaya saudara belajar untuk rendah hati. Bukan untuk diajar untuk sombong-sombongan. Dia sombong, aku lebih sombong. Dek sopo? Emang dia siapa? Dia belum tahu siapa saya. Siapa saya? Mbuh. Ambek awake dhewe lali. Saudara diajar untuk belajar rendah hati lewat orang-orang seperti itu. Ketika duit saudara dihabisin oleh orang lain, saudara diajar untuk belajar bersukacita tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Bisa enggak itu yang Tuhan lakukan? Nah, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu setiap saat. Next, langsung. Ya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua ada standar yang sederhana buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memiliki pikiran dan perasaan yang seperti yang Tuhan taruh dalam Kristus Yesus. Atau artinya supaya saudara mengerti bahwa benar-benar kehadiran Tuhan, presence of God itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Gimana caranya? Hal yang mendasar yang mesti saudara lakukan adalah jangan kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata, saudara nggak boleh punya pikiran yang sama dengan dunia. Kalau orang dunia itu memandang Tuhan baru ada kalau Tuhan itu menolong mereka. Saudara jangan sama. Mau Tuhan menolong, nggak menolong belum dengar saudara. Saya pastikan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Yang Pastor Vivi kemarin katakan dengan omnipresent. Omnipresent itu artinya Tuhan ada di dalam setiap hidup saudara. Saudara mau di tempat pekerjaan, bahkan ketika saudara tamasya, refreshing, healing, Tuhan ada di sana. Makanya healing, refreshing yang benar Bapak Ibu. Cowok-cowok, bapak-bapak. Ya, kalau nganggur jangan cuma scroll TikTok. Bukai gambar sing joget-joget itu buat apa gunanya? Saudara pakai setiap waktu luang saudara untuk belajar firman Tuhan. Saudara tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan meminta saudara untuk berubah oleh pembaruan budi. Nah, ini tulisan ini duduk base di jejer ya. Ini tulisan Yunani dari Roma 12 ayat 2. Kata berubah di sini menggunakan kata metamorfoste. Ucapkan sama-sama saya, metamorfoste. Nah, tadi kalau ditanya nanti ibadah ketiga tadi khotbah apa? Metamorfoste itu. Apa artinya? Saudara harus bisa ceritakan. Jangan cuma ngomong metamorfoste aja. Saudara, saya terkejut dengan kata metamorfoste yang ada di Alkitab ini. Karena apa? Kata metamorfoste itu yang saya dengar pertama ketika saya dulu sekolah SD, SMP dulu diajar metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, itu lewat kepompong dulu jadi kupu-kupu.
Ulat adalah binatang yang menjijikkan dan kata yang sama sekarang digunakan oleh Alkitab. Jadi yang dimaksud dengan perubahan itu adalah perubahan yang melalui sebuah proses. Jadi bukan tiba-tiba plung langsung berubah. Di dalam kekristenan enggak ada kayak gitu. Di dalam kekristenan yang namanya berubah itu by proses. Itulah sebabnya makanya saudara di gereja ini dipertemukan dengan banyak orang. Tuhan ingin melihat bagaimana respon saudara terhadap semua masalah yang saudara miliki di gereja. Dan bukan hanya di gereja, di pekerjaan, di tempat komunitas saudara. Saudara dipertemukan dengan orang-orang yang aneh-aneh. Untuk membentuk pikiran dan perasaan atau froneo saudara. Supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan ingin perubahan itu secara proses, metamorfoste. Jadi jangan harapkan di gereja saudara bisa berubah dengan kita, dengan Pastor Vivi atau Pastor Ishak. Mengundang pembicara dari Afrika Selatan, diundang di sini. Kemudian ini bisa memberikan mengurap-urap sampean. Memberikan pengurapan roh froneo. Roh memiliki pikiran seperti Kristus, nggak bisa Bapak Ibu. Saudara mau diuyak-uyak sampai rebah sampai munggah kabeh kan orang Afrika sekarang gitu tuh. Kalau mendoakan orang bisa naik ke sono loh, sampai naik ke sono, setannya bisa naik ke sono. Muter maneh. Kayak akrobat aja. Orang-orang ini pendeta-pendeta Afrika itu. Bukan kayak gitu Bapak Ibu. Walaupun saudara ditumpangi tangan, diuyak-uyak. Sampai rambutnya gak karu-karuan, sampai geblak, goling-goling ini. Setelah sadar saudara gak bisa berubah. Emang bisa. Kita panggil hamba Tuhan yang memiliki pengurapan roh kerendahan hati. Mari ngono saudara ditumpang tangan, geblak. Sampai kursi ini anu kabeh, jempalitan semuanya. Setelah bangun saudara langsung jadi orang yang rendah hati gitu. Amit Pak, amit Pak. Gak bisa. Perubahan itu melalui proses dalam kehidupan Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan hadir setiap saat dalam hidup Bapak Ibu. Karena Tuhan mau mengubah hidup Bapak Ibu. Nah yang luar biasa kata di sini selain kata perubahlah itu adalah kata pembaruan budi. Karena kata pembaruan budi itu enggak kebetulan Bapak Ibu. Walaupun ini di kitab Roma tadi saya ambil dari kitab Yohanes. Menggunakan kata ini. Sak cuwil iki. Mocone nos. Ucapkan sama-sama saya, nos. Ya, nos itu apa? Nos itu pikiran. Jadi yang paling penting di dalam hidup kekristenan Bapak Ibu, ubah pikiran lebih dulu. Dari orang yang menganggap bahwa kehadiran Tuhan adalah melalui hal fisik. Yang saudara bisa lihat dari apa yang saudara saksikan, dari peristiwa yang bisa dilihat oleh mata yang saudara rasakan. Sekarang saya mau kasih tahu bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu itu adalah secara roh, karena Allah adalah roh. Makanya kalau saudara belum melihat jawaban doa, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli sama saudara. Tuhan justru ada di sana sedang mendidik Bapak Ibu. Supaya pikiran dan perasaan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara punya standar. Ini standarnya. Ya, berubahlah oleh pembaruan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sampai titik saudara bisa membedakan antara kehendak Allah atau bukan. Di titik itu saudara baru tahu penyertaan Tuhan dalam hidup saudara luar biasa enggak. Sampai saudara tahu bahwa yang kita alami adalah kehendak Tuhan. Baru saudara merasa bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah di titik ini syaratnya kan jelas nih. Enggak boleh serupa dengan dunia. Kalau saudara serupa dengan dunia saudara belum nyampe ke sini. Dan bagi orang Kristen, permasalahan dalam kehidupan itu bukan melakukan apa yang baik, apa yang jahat. Enggak, coba baca baik-baik. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang orang Kristen tidak lagi berjuang. Mainan saudara bukan berjuang untuk melakukan yang baik dan yang jahat. Jadi jangan tanya sama saya, Kak, boleh enggak saya pacaran dengan orang yang tidak seiman? Boleh enggak saya minum wine? Kak, boleh enggak saya vaping? Boleh enggak saya ngerokok? Kayak anak kecil. Kekristenan saudara harus sampai kepada pertanyaan, apakah apa yang kalian lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Makanya kekristenan itu dibawa sama Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dirupakan dalam bentuk membawa Bapak Ibu supaya Bapak Ibu melakukan apa yang baik
yang berkenan kepada Allah sampai yang sempurna. Kalau agama-agama yang lain cuma menjadikan orang jadi orang baik. Semua agama mengajarkan supaya orang titik tertingginya adalah menjadi orang yang baik. Tapi kekristenan enggak Bapak Ibu. Menjadi orang yang baik itu adalah titik yang paling awal. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, baik saja tidak. Mending mandek aja jadi wong Kristen. Karena bagi saudara standar terendah adalah melakukan apa yang baik. Jadi orang Kristen harus baik, yes. Pikiran saudara harus baik. Karena dengan apa yang saudara lakukan yang baik, apalagi yang berkenan kepada Allah, orang baru bisa menemukan Kristus hidup di dalam hidupmu. Orang baru melihat, oh ternyata orang ini disertai Tuhan. Memang orang baru melihat, oh ini memang benar orang Immanuel. Orang yang seperti ini tidak mungkin Tuhannya salah. Baru bisa menemukan kalau hidup Bapak Ibu menjadi orang-orang yang seperti ini. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu harus terwujud di dalam setiap apa yang kalian lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Cara hidup Bapak Ibu, cara ngomongnya, cara bergaulnya harus menunjukkan wajah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen nyeluk jeneng plus meso, ono enggak? Oh nang ngene Surabaya iki nyeluk jeneng plus meso e. Heran aku nang ngene Surabaya. Mama contoh ya namanya Anton. Ton, ya apa kabar? Apa kabar? Bret ngono. Jebret itu meso e. Saya enggak mungkin berani meso di mimbar, ini mimbar saya khotbah. Tapi Surabaya ngono iku. Dianggap sebagai hal yang biasa. Ketika saya khotbah ini ada yang ngomong, "Oh enggak, Pastor. Itu di Surabaya itu bahasa keakraban." Coba nih bahasa keakraban, kan kita harus akrab, semakin dekat sama Tuhan kan. Pakai bahasa itu untuk berdoa, coba. Tuhan Yesus, jebret. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, jebret. Saudara kira-kira bisa nih, saudara bisa hebat sampean. Ya itu memang bahasa kotor, bahasa kasar. Makanya saudara tidak boleh sama dengan dunia. Anak-anak muda sekarang ada satu bahasa lagi namanya jir. Saudara kira nggak tahu jir itu juga kata-kata kotor itu. Dan wong Kristen dengan enaknya melok-melok jarjir aja. Saudara harus berubah. Harus mau berubah. Bukan hanya perkataan, hidup saudara harus berubah. Cara saudara meresponi sebuah masalah harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara ketemu dengan orang yang menyakitkan hati, yang tidak menghormati saudara, apa yang saudara lakukan? Kalau Tuhan Yesus hadir di dalam hidupmu, engkau mestinya seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus dihina orang, direndahkan orang di atas kayu salib. Kalau engkau anak Allah, turun kamu. Jadi ini prajurit Romawi ngono. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, kira-kira Yesus bisa turun enggak? Bisa kebisan, bukan hanya bisa kebisan. Tapi untung ikut Tuhan Yesus Kristus. Nek sampean ngono mudun be. Karena gak terima loh, aku Allah loh. Dihina sama prajurit Romawi ceketer pangkatnya. Tinggi, pangkatnya tinggi enggak, rendah enggak. Pangkat tengah-tengah guaya. Mungkin saudara, kalau itu saya atau saudara mudun. Digoleki tentarane iku. Begitu ketemu ditempeling, peluat. Lambemu pindah nang ngene kene. Sampai kita kemudian pengumuman, semuanya dengar ya. Kalau ada orang yang seperti dia, tak tempeling ganti. Awas ya. Dan naik ke kayu salib lagi sambil tertawa. Ayo, wani ngono. Kawani kan? Nah, itu kalau saya atau saudara. Kalau Tuhan Yesus enggak. Apa yang dikatakan Yesus? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Standar itu yang harus saudara miliki ketika saudara juga dihina sama orang. Ojo mentang-mentang bapak-bapak ning ngene dalan disalib ambek wong. Ojo merasa kita paling hebat, disalib ganti. Saya pernah ngalami itu kan, pernah cerita di sini Bapak Ibu. Pulang dari pelayanan dari Malang. Waktu mau bayar di tol Waru itu kan kalau sore antri gak karu-karuan. Oh antri sampai suwi ya wis lah. Ngalah sebagai hamba Tuhan ngantri melo antri. Maju didik sampai dekat gate tolnya. Zaman waktu itu belum tap ya. Masih bayar pakai duit. Udah mau bayar itu di depan saya. Dalanku dipotong sama penter biru. Seruet. Saudara, roh alitopan saya mulai muncul. Tensi mulai ngisor sampai munggah.
Saya pakai baju gini nih, saya masih ingat nih pulang pelayanan soalnya pakai baju pendeta. Mari ngono dari bawah kursi saya keluarin kunci pembuka ban yang modelnya plus itu, yang gede itu. Saya bawa sambil ke depan penternya itu, weh, buka, itu. Penternya gak dibuka, tambah mewangkel aku. Sampai tak intip dia, ayo buka, keluar, gitu saya gituin. Akhirnya dibuka saudara. Sambil senyum dan yang mangkel, sambil senyum dia sambil berkata, oh pastor itu jemaatku dewe. Kunci yang pertama kayak gini tuh lama-lama turun. Seperti orang bernyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, jadi tak delikno. Bapak wis mulai pencitraan saya. Bapak silakan Pak, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa pastor, mohon maaf saya tadi enggak tahu, kalau tahu itu pastor. Saya enggak ngerombol. Enggak apa-apa Pak, sudah enggak apa-apa. Loh terus mau kuncine sing dingenekno ge opo? Gawe ngepruk. Begitu saya balik ke mobil istri saya bilang, "Lah apa Pak gak sida dikepruk?" Mayak bojoku iki kan. "Lah apa gak sida dikepruk ya jemaat e." Lah mangkane ta ojo keprak-kepruk ae. Saudara bisa bayangkan sekarang ini sampai sekarang ini saya kalau ketemu jemaat ini datang di gereja itu ya opo rupaku. Coba waktu itu saya responi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Saya ampuni, ya wis lah gak apa-apa dikasih jalan. Kan gak sampai acara izin sampai selamanya ini ki. Selagi dia masih jemaat saya, dia sebenarnya agak ngejek. Pastor kurek ate ngepruk mobilku gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu membuat pikiran dan perasaan Bapak Ibu harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Harus membawa Bapak Ibu semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu bagi umat perjanjian baru, itu sesuatu yang standar. Kalau orang Kristen gak ngerti standar ini, dia akan bawa hidupnya kepada gereja yang mulai aneh-aneh. Gereja yang cuma ngajarin berkat, yang ngajarin motivasi. Cuman seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu tahu kebenaran seperti ini, saudara akan hati-hati dengan hidup saudara. Saudara akan hati-hati dengan apa yang saudara alami. Bahkan saudara selalu bisa bersyukur di dalam segala hal. Pertanyaannya adalah, mau gak saudara diubah? Karena tidak semua orang Kristen mau berubah. Maunya orang Kristen, ya aku ya wis kaya ngene, ya apa wis kaya biyen ya kaya ngene ya wis. Saudara, pertanyaannya bukan apakah saudara mau diubah. Apakah saudara bersedia untuk dibawa supaya karakter saudara semakin serupa dengan Kristus. Itu membutuhkan effort yang tidak sedikit. Perlu tekad saudara untuk benar-benar mau diubah oleh Tuhan dan lantas tidak boleh sama dengan dunia ini. Supaya pikiran saudara, nos saudara itu benar-benar sudah change. Dan untuk bisa change, untuk bisa berubah seperti itu, saudara harus benar-benar belajar melepaskan segala sesuatu. Supaya sekarang ini yang saudara satu-satunya yang saudara cintai itu cuma Yesus Kristus. Cuman dia, bukan duit kita, bukan mobil kita, bukan cucu kita, bukan suami kita, bukan istri kita. Jadi kalau satu saat saudara diajar untuk melepaskan apapun yang saudara miliki, termasuk yang saudara cintai, saudara benar-benar bisa bersyukur. Kekristenan itu Bapak Ibu sampai pada satu titik, even saudara ada di ruangan ICU sekalipun. Tetapi kehadiran Tuhan itu saudara perlukan. Untuk apa? Untuk nemeni saudara. Saudara belum pernah ada di ruangan ICU. Saya pernah Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu saya kena stroke. Saya sempat dikirim ke ruangan ICU. Itu suasananya itu ngeri-ngeri sedap. Karena yang terdengar setiap hari musik saya itu cuman tit-tit. Diluk meneh tit-tit. Itu dari suara mesin. Kemudian kalau ada suara yang lain paling suaranya sandali suster. Sandali perawat itu loh. Seret-seret berarti ada orang masuk. Itu hiburannya. Nah kalau saudara tidak memiliki karakter Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus tidak hadir dalam hidup Bapak Ibu. Siapa yang nemeni saudara ketika saudara ngalami masa-masa itu? Ketika ngalami saudara gak dengar apa-apa cuma suara mesin jantung bunyi. Atau ketika kita sedang ngalami waktu-waktu di saat kita ada di dalam masa sakratul maut. Ada di dalam masa antara hidup dan mati.
Saudara, ketika dalam masa hidup mati di ruangan ICU, saya mau kesaksian ya. Satu aja keinginan saya, supaya kalaupun saya mati, nanti yang jemput saya itu Tuhan Yesus. Dan itu akan terjadi kalau saudara setiap hari mulai dari sekarang membawa hidup saudara sepikiran dan seperasaan seperti Yesus Kristus. Kalau enggak bisa. Saudara enggak usah khawatir sama hidup saudara. Sama berkat saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat, amin. Mujizat itu sudah Tuhan sediakan, sudah pasti, gak usah ditanyain lagi. Yang penting adalah saudara mau gak jalan sama kebenarannya Tuhan. Berjalan sama kebenaran yang sudah kita pelajari sama-sama siang hari ini. Kalau saudara mau buat hidup saudara supaya semakin lama semakin serupa dengan Kristus dengan jalan apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tujuan hidup saudara gak ada lain di dunia ini selain menggenapi firman Tuhan. Sampai saudara bisa nyanyi gini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku. Di mana? Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mulai dari awal saudara ya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu. Katakan pada Tuhan, ku serahkan hidupku Tuhan. Serahkan hidupku. Bapak Ibu, saya udah bangkit berdiri yuk. Lebih dahsyat kita katakan kepada Tuhan, hidupku. Bapak Ibu, hari ini saya minta waktu sedikit aja, sebentar aja. Untuk semua yang ada di tempat ini tutup mata yuk. Saya gak mau mempermalukan Bapak Ibu. Saya cuma mau berdoa, ambil waktu sebentar untuk berdoa. Buat Bapak Ibu yang mau diubah pikiran dan perasaannya sama Tuhan Yesus. Sama Roh Kudus. Kalau ada orang-orang yang bersedia untuk diubah, memiliki kerinduan untuk diubah, saudara cukup taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang bersedia diubah. Supaya dia bukan hanya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, tetapi membawa Kristus dalam hidup mereka setiap hari. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Sebagai hamba-Mu dengan otoritas dari Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Amin. Ubah nurani mereka, ubah pikiran mereka, froneo mereka. Perasaan mereka dalam nama Tuhan Yesus, ubah mereka. Supaya mereka berjalan by proses untuk
untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan. Mereka membawa Yesus ada dalam hidup mereka setiap hari. Ketika mereka bertemu dengan banyak orang tahu bahwa ada Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Amin. Menyertai mereka. Amin. Dan hadirat Tuhan ada di dalam hidup mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka. Bapak Ibu boleh taruh tangan kembali. Tuhan, Kau sempurna. Nyanyikan lagu ini buat Tuhan yang nyata dalam hidup Bapak Ibu. Rencanamu. Dan ketika Bapak Ibu menyatakan ku serahkan hidupku, artinya Tuhan benar-benar menampung hidup Bapak Ibu untuk diubah. Hidupku murnikan dengan. Jadikan lagu ini doa kita sama-sama Bapak Ibu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku murnikan. Angkat wajah kita ke arah Tuhan sambil bersyukur. Come on. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat ada dalam hidup kami Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku. Kau di dalamku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Dengan penuh kemenangan angkat wajah kita ke arah Tuhan. Katakan Hidupku menggenapi firman-Mu. setiap tanda mujizat ada dalam hidup kami Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Di dalamku. Dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan Kau bersamaku di dalamku. Kau Bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. terakhir dengan lebih luar biasa katakan kepada Tuhan. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Come on. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami diubah Tuhan. Diubah supaya kami semakin serupa dengan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami juga yakin ketika Yesus ada bersama-sama dengan kami yang sakit disembuhkan. Kami yang kekurangan bisa diberkati luar biasa. Kami yang mengalami masalah, kami percaya ada jalan keluar untuk hidup kami Tuhan. Mari bawa kami kepada pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Engkau yang akan selalu mengubah kami. Yang untuk menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar ada dalam kehidupan kami. Ketika orang melihat kami, mereka melihat Tuhan Yesus tinggal, hidup dan berdiam dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa yang mengubah kami. Hamba-Mu selesai berbicara tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hidup kami. Supaya membawa kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati luar biasa. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan. Semuanya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.